Pernah nggak sih punya ide yang rasanya bisa mengubah dunia, tapi bingung gimana cara ngejelasinnya ke orang lain? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia dari dunia perbankan canggih. Anggap aja ini buku resep buat ngejual ide-ide kompleks biar semua orang paham dan percaya. Oke, kita mulai ya. Coba deh, lihat angka ini. 66%. Di negara kayak Indonesia, angka ini artinya puluhan juta orang sama sekali belum tersentuh layanan bank. Mereka nggak bisa nabung dengan aman, apalagi dapat pinjaman buat usaha. Ini bukan cuma statistik di atas kertas loh, ini adalah masalah nyata. Sekaligus, peluang yang luar biasa besar. Sekarang, bayangin Anda punya ide brilian buat ngatasin ini. Sebuah solusi yang bisa membuka pintu keuangan buat jutaan orang. Pertanyaannya bukan lagi idenya bagus nggak ya, tapi gimana caranya biar para investor, bos besar, dan regulator itu mau dengerin kita. Nah, itulah yang akan kita kupas tuntas sekarang. Gini deh, sebelum kita berperang, kita harus kenal dulu medan perangnya. Dunia keuangan sekarang itu udah beda banget. Aturan mainnya udah berubah total. Kita sekarang ada di era yang namanya ekonomi platform. Oke, jadi perubahannya itu ada di tiga hal penting. Pertama, bank itu udah nggak bisa main sendirian lagi. Mereka jadi interdependen, alias saling bergantung dalam satu ekosistem. Contoh paling gampangnya, ya Bank Jago sama Goto itu. Kedua, layanan bank sekarang jadi embedded, nyelip di dalam aplikasi yang kita pakai tiap hari. Dan yang ketiga, tujuannya jadi inklusif, yaitu ngebawa yang 66% tadi masuk ke dalam sistem. Jadi inovasi sekarang itu bukan soal bikin aplikasi doang, tapi soal membangun seluruh ekosistem. Nah, sekarang kita masuk ke senjata utamanya. Anggap aja ini semacam daftar periksa pra-penerbangan buat ide Anda. Ini wajib ya, wajib diisi sebelum Anda berani terbang buat presentasi di depan orang penting. Namanya Kanvas Teknologi Finansial. Fungsinya simpel banget, maksa kita buat nemuin jawaban dari pertanyaan-pertanyaan paling nusuk sebelum orang lain yang nanya di ruang meeting. Ini latihan disiplin biar ide kita jadi anti peluru. Kanvas ini punya 4 pilar utama. Pertama, teknologi pendukung. Mesin penggerak ide kita ini apa? AI, blockchain. Kedua, infrastruktur. Sistemnya mau jalan di mana, terus gimana soal keamanan datanya. Ketiga, regulasi. Aturan main yang nggak boleh banget kita langgar. Dan terakhir, tantangan dan berisiko yang harus kita siapin dari awal. Nah, disinilah keajaiban yang terjadi. Setiap komponen di Canvas tadi diubah jadi pertanyaan tajam buat presentasi kita. Jadi kita nggak lagi bilang, kami pakai AI loh. Nggak gitu, tapi kita jelasin bagaimana AI kami bisa menciptakan nilai yang unik. Kita juga nggak cuma bilang, data kami aman, tapi bagaimana pilihan cloud kami bisa menjamin keamanan data sesuai regulasi. Inilah bedanya antara amatir sama profesional. Oke, fondasinya udah kokoh. Sekarang saatnya kita bungkus ide ini jadi sebuah cerita yang memukau. Nggak usah pusing-pusing, kita pakai aja struktur klasik 3 babak. Sederhana, kuat, dan gampang banget diingat. Coba deh bayangin, kayak nonton film. Babak pertama itu mengapa? Kita kasih lihat masalah besarnya apa, biar penonton penasaran. Babak kedua itu bagaimana? Nah, di sini kita tunjukin pahlawannya, yaitu solusi kita. Dan babak ketiga, terus kenapa? Kita kasih lihat happy endingnya dan gimana cara kita sampai ke sana. Simple kan? Buat babak pertama, mengapa, kita butuh Kyle yang bikin semua orang di ruangan itu langsung diam, langsung nengok. Contohnya, angka ini. 4 triliun dolar. Wow, itu loh ukuran kue pasar neobanking global yang lagi kita omongin. Tiba-tiba semua orang jadi dengerin kan? Udah dapat perhatian mereka, sekarang jelasin masalahnya. Kita bisa pinjam konsep keren namanya fragilitas finansial. Ribet ya? Gini deh, bayangin aja gedung pencakar langit super tinggi, tapi fondasinya tipis banget. Kelihatannya megah, tapi sekali goyang, ambruk. Nah, kayak gitulah kondisi sistem keuangan yang lama. Ini yang bikin solusi baru kita jadi penting banget. Lanjut ke babak 2, bagaimana? Di sini, jangan cuma bilang kami punya aplikasi canggih. Enggak. Kita pecah solusinya jadi pilar-pilar yang kokoh. Misalnya, pilar teknologi. Jelasin AI-nya buat apa, misalnya buat skor kredit. Terus ada pilar keamanan, model bisnis, sampai metodologi kerjanya. Ini nunjukin kita bukan cuma punya ide, tapi beneran punya rancangan yang matang. Dan babak final, babak 3, terus kenapa? Ini momen pembuktiannya. Tunjukin peta jalan yang jelas, kayak gini. Dibagi jadi fase-fase yang logis. Ada fase eksplorasi, terus eksperimen, baru deh evaluasi. Ini yang mengubah ide kita dari sekedar mimpi, jadi sebuah rencana bisnis beneran yang bisa dipercaya. Struktur yang bagus itu ibarat kerangka, tapi biar jadi utuh kan butuh daging dan kulitnya. Nah, sekarang kita bahas sentuhan-sentuhan profesional yang bikin presentasi kita jadi luar biasa. Coba perhatikan bedanya. Stop bilang teknologi kami canggih. Itu nggak ada artinya, serius deh.
Ganti jadi kalimat kayak gini. Skor kredit berbasis AI kami bisa mengurangi non-performing loans atau NPL. Tuh kan, langsung kedengaran beda. Kita ngomongin dampak ke bisnis, bukan cuma pamer fitur. Ingat ya, data dan angka itu buat otak. Tapi cerita itu langsung nancep ke haki. Jadi jangan cuma jelasin algoritma. Coba deh ceritain tentang Ibu Ani yang punya warung kecil di desa yang akhirnya bisa dapat pinjaman modal cuma dalam 5 menit pakai aplikasi kita. Cerita-cerita kayak gini yang bakal mereka ingat terus, lama setelah presentasi kita selesai. Dan akhirnya, sesi tanya jawab. Banyak yang takut di sini, padahal ini justru kesempatan emas. Anggap aja ini babak bonus buat nunjukin kalau kita benar-benar nguasain materi dan buat mereka makin yakin. Kuncinya cuma satu, persiapan. Oke, siap-siap ya. Pertanyaan pertama biasanya teknis nih. Buat ngetes, kenapa sih pakai blockchain? Kan database biasa lebih cepat dan lebih murah. Jawaban yang cerdas itu nggak kejebak debat teknis, fokus ke manfaat bisnisnya. Jadi jawabannya, karena untuk transaksi lintas negara, blockchain ini ngasih transparansi yang nggak tertandingi dan bisa memangkas biaya secara signifikan. Ini yang bikin kita bisa melayani pasar yang tadinya nggak mungkin kita sentuh. Keren kan? Manfaat, bukan fitur. Oke, pertanyaan kedua. Biasanya mereka bakal nyari titik lemah kita. Model ekosistem Anda kan saling bergantung. Apa resiko terbesarnya kalau satu partner gagal? Pertanyaan yang adil sih. Nah, jawaban paling kuat itu nggak ngeles. Akui dulu resikonya. Betul, ada resiko kegagalan sistemik. Jujur aja. Tapi, langsung kasih solusinya. Itulah kenapa kami sudah siapkan rencana mitigasi. Ada sistem cadangan dan mitra sekunder. Ini nunjukin kita bukan cuma pemimpi, tapi arsitek yang siap sama skenario terburuk. Jadi kuncinya cuma 3 hal. Pahami medannya, siapkan cetak biru ide kita dengan disiplin, dan sampaikan dalam cerita 3 babak yang kuat. Dunia ini butuh banget ide-ide baru yang berani. Pertanyaannya sekarang bukan lagi dunia siap atau enggak, tapi apakah cerita Anda sudah siap untuk didengarkan?